friends, back with Miranda guys, my cooking vlog. Hari ini kita akan masak mie ayam. Let's go! High five! Lemes. Aku semangat ya, lemes. Sekali, let's go! High five! Good girl! Walaupun agak lama tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan masak mie ayamnya. Korin lagi on fire banget karena ini adalah salah satu menu kesukaanku. Jadi bisa dibilang ini gampang-gampang susah. Gampang kenapa? Karena kita udah tahu bahannya. Susah kenapa? Karena lebih susah dari Indomie. Kalau misalkan kalian masak Indomie kan cepet, ya kan, instan. Ini kita harus siapin dulu, tapi aku jamin, aku janji hasilnya enak banget. Pertama, kita punya negi atau bahasa Indonesianya daun bawang. Kita punya bawang putih dan bawang merah. Lalu ada minyak kulit ayam. Lalu kita punya daging ayam cincang. Ada bawang goreng. Lalu ada bawang putih yang sudah di slice. Ada merica bubuk. Ada penyedap rasa. Jamur. Boleh pakai MSG, cuma aku lebih suka yang jamur vegetarian. Ada garam. Garamnya garam pink Himalaya sehat. Ada ini bisa sawi, tapi ini aku pakai pok choy namanya. Ada kecap asin dan minyak wijen, kecap manis dan juga black pepper. Sekarang kita akan bikin minyak bawang. Nah, ini minyak hasil dari goreng kulit ayam atau minyak biasa juga boleh. Kita taruh. Oke, minyak udah panas, kita masukin bawang. Gunanya minyak bawang ini nanti sebagai topping. Jangan didiemin. Kita harus aduk-aduk dikit. Apinya kita kecilin. Kita goreng sampai bawang putihnya kecoklatan. Nah, kalau kalian pakai minyak dari bekas goreng kulit ayam, jadinya minyaknya tuh gurih dan bau ayam banget. Lebih mantep, terinfuse dia sama lemak ayam yang sudah mencair, kerender. Itu rahasianya mie ayam enak. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung tuang. Ini adalah minyak bawang yang kita akan pakai nanti untuk topping. Kita ambil teflon lagi, boleh pakai teflon yang tadi kalau muat, karena ini ayamku banyak, jadi aku pakai teflonnya agak gede. Minyak yang tadi kita bikin, tuang dikit aja. Cukup. Nah, bawang putih sama bawang merah yang sudah kita siapkan, boleh dipakai balai bumbu, boleh pakai food processor, pokoknya jadi fine. Jadinya kayak gini. Kita masukin bawang-bawangan yang sudah kita chop. Boleh pakai pisau juga ngechopnya, yang penting harus halus. Ayo kita tumis. Nah, kalau misalkan numis bawang yang udah dicop kayak gini, dia gampang banget burn, gampang banget gosong. Jadi triknya adalah kalian goyang-goyangin supaya dia nggak stick to the pan, nempel sama teflonnya. Sama kalian oseng-oseng sedikit aja, nggak usah pakai power. Oke, setelah sekitar 2-3 menit kita masukin ayam kita yang udah dicincang. Jadi ini ayam giling ya. Ini kita belinya dalam bentuk giling. Nah, ini mesti didistribusikan karena kalau nggak nanti keburu matang dia keburu keras. Kita masak ini sampai ayamnya keras dan nggak tembus pandang, nggak translucent, jadi putih. Oke, kita masukin kecap manis secukupnya, merata, garam merata sekitar 1 sendok makan, dan 1 sendok makan juga penyedap black pepper. Ini lada hitam yang fresh grated. Jadi alat pemarut ini bikin black pepper kita wangi banget, fresh, baru di grate, baru di apa namanya, di crush gitu ya. Kita tambahin kecapnya lagi karena warnanya masih kurang gelap. Lebih baik naruhnya di awal sedikit, baru ditambahin. Tambah air sedikit supaya ada kuahnya dikit, sekitar 5 sendok makan mungkin, supaya ayamnya ada kuahnya. Nah, kalau di tukang mie ayam kan dia kalau ngambil ayamnya tuh banyak kuahnya gitu. Nah, itu dikasih ayam. Nah, biasanya bisa pakai daging ayam giling campuran paha sama dada gitu ya, nggak harus dada doang. Karena paha itu dagingnya lembut, kalau dada tuh gampang dry. Oke, kita cobain satu. Kurang asin. Padahal udah pakai 1 sendok makan. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kurang daripada kelebihan. Tambahin 1 sendok makan lagi sama penyedap lagi. Oke, cukup. Yang penting udah matang, langsung dimatiin. Dia continuous cooking walaupun sudah mati apinya, karena ayamnya ini dan pancinya ini ada residual heat, panas sisaan dari memasak. Kita cobain lagi, last test. Kurang dikit lagi, just a pinch, dah perfect. Sekarang kita taruh ayam kita
Yang dimana ini juga buat topping. Bisa dibilang tuh ramennya Indonesia lah. Karena ramen juga gitu ya. Kalau ramen di Jepang tuh jadi direbus ramennya terus dikasih topping. Oke, ayam yang udah jadi ini kita taruh minyak wijen biar wanginya makin mantap. Dikit aja di atasnya gini. Nah, minyak wijen ini adalah minyak dressing, bukan minyak untuk dimasak. Jadi untuk ayamnya supaya wanginya enak. Kita aduk-aduk kayak gini biar ayamnya tercampur sama wangi minyak wijen. Mantap. Jadi ini perfume tujuannya. Oke, setelah kita punya topping ayam dan minyak bawang, kita mau langsung siapin panci. Kalau bisa yang besar, aku punya yang kecil karena biar cepet. Jadi kasih air dan kita rebus untuk rebus mie-nya. Nah, rebus mie-nya itu bisa pakai mie telur, tapi kayaknya aneh deh. Harus pakai mie ayam yang kayak gini. Gitu ya. Namanya mie keriting, telur spesial bentuknya. Lihat deh. Udah jadi bukan mie keras gitu ya. Kalau pakai mie telur yang keras, teksturnya agak beda gitu. Jadi yang paling bener cari mie yang kayak gini, yang udah jadi, yang dia lembek, tinggal direbus sedikit, langsung ditaruh di mangkok, kayak gitu ya. Oke, kita punya mie yang udah jadi. Nah, satu gulung ini setengah porsi. Aku makan satu porsi kan, 2 gulung berarti. Jadi ini kita harus kayak pisah-pisahin dulu gitu. Mantul. Nah, ini harus benar-benar boiling hot karena kita mau dia al dente, dalam arti dia kenyal. Kalau nggak boiling, kita harus nunggu lama antara dia keras atau dia kelembekan. Kalau dia boiling, benar-benar boiling hot, mendidih, kita cuma cemplungin dikit, diangkat langsung jadi. Oke, lihat airnya udah mendidih. Nah, di saat nanti minyak kita celupin, langsung harus ditaruh di mangkok yang sudah ada bumbu racikan. Nah, bumbu racikannya takarannya gini. Pertama, kecap asin 1,5 sendok makan. 1,5. Lalu kedua, minyak bawang 2 sendok makan. Lalu penyedap totole jamur 1 sendok teh. Yang terakhir merica putih, merica bubuk 1 sendok teh. Lalu kita aduk, sumpit gini. Nah, ini adalah base bumbu mie ayam kita. Oke, api gede, air mendidih, kita masukin mie kita. Nggak pakai lama. Dia cuma diudek-udek dikit sampai kelihatan agak lembek. Dia nggak sampai 1 menit, harus sudah diangkat. Jadi sekitar mungkin 40 detik. Oke, udah selesai. Kita ambil mie-nya pakai sumpit dan pakai saringan kayak gini. Taruh semuanya ke dalam saringannya. Langsung kita aduk. Aduknya bisa pakai sumpit gini. Teraduk sama kecap asin dan minyak kita. Ladanya wangi banget. Step terakhir kita mau kasih condiments. Yang pertama kita kasih ayam. Ini ayamnya ada kuahnya kan. Jadi ayam dulu, pakai kuahnya. Tuh mantul tuh kuahnya. Selanjutnya kita taruh sayur, boleh sawi, boleh pakcoy. Yang penting ini udah direbus ya. Lalu kita taruh daun bawang atau negi, dan yang terakhir kita taruh bawang goreng. Seperti itu ya. Sekarang survei membuktikan kalian tim aduk atau tim nggak aduk. Kalau aku tim setengah aduk setengah nggak, biar kecampur aja. Bawang gorengnya ini bikin crispy dan juga neginya atau spring onion nih bikin jadi wangi, makin wangi. Jadi ini all about perfume. Dia wangi, dia gurih dan oily dan segar karena ada sayur dan ada daun bawang. Ayamnya balance, nggak asin, dia pas. Bumbu yang kita taruh takarannya juga bener pas. Kecap asinnya jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan dia asin banget. Karena ini kan nggak pakai garam, dia ngandelin asin dari kecap asin. Kalian juga bisa bikin bakso kuah gitu ya, tapi jangan pakai garam, dikit aja garamnya. Kaldu aja dari tulang-tulang ayam, tulang sapi, itu buat jadi side kuahnya. Mantap banget. Biar lebih kayak abang-abangan, pakai daging ayam yang paha, jadi dia ada kulit-kulitnya, nggak cuma daging doang. Itu kayak bener-bener yang di gerobak-gerobak itu. Enak banget, tapi versi lebih enak dan higienis. Sukses, berhasil, enak banget.
Gimana kalau enak Mas Ran? Ini adalah resep mie ayam halal. Jadi bedanya bakmi sama mie ayam itu, bakmi itu baknya itu maksudnya adalah dia menggunakan minyak yang non halal. Kalau mie ayam, jadi dia mie sama ayam dan pakai minyak-minyakan semuanya halal. Itu doang bedanya. Jadi ini disebutnya mie ayam abang-abangan. Kalau ada salah satu komponen yang nggak ada, itu jadi rasanya jadi nggak sempurna. Karena setiap komponen itu melengkapi satu sama lain. Daun bawang bikin wangi, ininya bikin ada kayak wangi-wanginya juga. Dia bikin crispy, dia bikin wangi banget. Ayamnya juga enak banget. Ini topping protein yang penting. Ini juga protein yang bagus dari daun-daunan hijau yang masih segar dan belum layu. Kalau di abang-abangan kan juga dia dicelupinnya cuma sebentar dan dia masih hijau. Itu bikin kita makan ini nggak enak. Kalian juga bisa tambah toge, sayur toge. Itu juga enak. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe kalau kalian suka sama video ini. Dan juga nonton videoku yang sebelumnya, nyalain notification-nya. Supaya kalau aku bikin upload video lain kalian bisa dapat notifikasinya. Oke? Coba masing-masing di rumah, mumpung kalian juga lagi di rumah kan pasti banyak yang kangen nih sama makan kayak gini termasuk aku, jadi bisa bikin di rumah. Sekali lagi thank you guys for watching. Last but not least, keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Nggak bisa karena masih punya